Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang paling utama dan yang paling pertama, kita mari panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia serta rahmatnya, sehingga alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk kembali mencicipi bulan yang dinanti, bulan yang ditunggu oleh seluruh kaum muslimin yang ada di dunia, yakni bulan Ramadan. Mengapa Ramadan menjadi istimewa? Karena di dalam bulan Ramadan banyak peristiwa dan momentum besar yang terjadi. Dan salah satu keistimewaan bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya penuh dengan pengampunan, penuh dengan maghfirah. Semoga kita yang hari ini dapat bertemu dengan bulan Ramadan ini mampu diberikan kemampuan untuk terus bertaubat sehingga layak menjadi orang-orang yang kelak masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk umat-umat beliau yang istiqomah menjalankan sunnahnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata taubat ataupun ampunan tidak hanya kemudian diperuntukkan kepada mereka yang sering bermaksiat, kepada mereka yang sering melakukan dosa, tetapi ampunan juga ditujukan dan diwajibkan bagi mereka yang senantiasa beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Karena ternyata taubat dan ampunan tidak terbatas kepada sekelompok kecil orang, tetapi diperintahkan untuk seluruh manusia. Karena sejatinya hari ini amal ibadah kita tidak ada yang tahu yang mana yang diterima. Maka peringatan ataupun notis yang pada akhirnya harus kita ingat hari ini adalah jangan sampai kita telah merasa aman karena mampu melaksanakan ibadah sehingga kita jauh dari yang namanya taubat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka ataupun hamba yang cerdas adalah hamba yang senantiasa menjadikan segala macam bentuk aktivitasnya adalah seraya menjadi wasilah untuk meminta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum ataupun hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan sesungguhnya Allah mewajibkan kita untuk berpuasa sebagaimana umat-umat terdahulu. Untuk apa? Untuk menjadi orang-orang ataupun hamba yang bertakwa kepadanya. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya hari ini harapan kita, mimpi kita, cita-cita kita adalah menjadi umat yang bertakwa. Karena sesungguhnya yang mampu memasukkan kita ke dalam surga adalah ketika kita memiliki predikat takwa. Maka salah satu jalan untuk menjadi seorang yang bertakwa adalah dengan melaksanakan seluruh rangkaian ibadah yang ada di dalam bulan Ramadan. Jangan sampai kemudian kita lalai, jangan sampai kita disibukkan dengan aktivitas dunia sehingga kita melewati Ramadan dengan biasa saja. Karena sejatinya ada 3 orang yang hari ini menyambut bulan Ramadan. Yang pertama adalah orang yang hari ini biasa-biasa saja, yang menjadikan bulan Ramadan sebagai momentum tahunan yang dimana tidak ada impact ataupun spesialnya bulan Ramadan. Ada orang yang kedua adalah orang yang tensi dan sensitif dengan datangnya bulan Ramadan, yaitu dengan mereka ketika datangnya bulan Ramadan mereka merasa terbebani, mereka disuruh untuk menahan lapar, menahan haus, menahan segala aktivitas yang mungkin itu menjadi hal-hal yang biasa saja di hari-hari biasanya. Maka orang yang ketiga adalah orang yang layak kita ikuti, adalah orang yang pada akhirnya para sahabat telah mencontohkan. Siapa mereka? Adalah orang yang ketika datangnya bulan Ramadan mereka berlomba-lomba, mereka beriang gembira, mereka mempersiapkan segala macam bentuk
persiapan terbaik untuk pada akhirnya mereka memaksimalkan bulan Ramadan. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal yang paling kemudian kita harus maksimalkan kepada bulan Ramadan sebelum pada akhirnya bulan Ramadan ini pergi adalah meminta pengampunan, meminta pertaubatan agar kita kembali suci, kembali fitrah, agar menjadi hamba-hamba yang pada akhirnya layak menjadi orang yang bertemu Allah di surganya nanti. Tidak ada jalan lain, tidak ada wasilah lain selain taubat, hingga pada akhirnya Allah paling mencintai orang yang sering bertaubat dibanding orang-orang yang merasa dirinya aman sehingga tidak lagi ada kata taubat ataupun istighfar yang keluar dari lisannya. Maka hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di akhir saya ingin memberi pesan, jadikan bulan Ramadan, bulan ini adalah bulan terbaik, bulan kesempatan, bulan momentum untuk kembali kepadanya, untuk kembali fitrah, untuk kembali suci. Dengan cara apa? Memperbanyak istighfar, memperbanyak mohonan ampunan. Semoga bulan Ramadan sebagai bulan maghfirah, kita banyak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, agar kelak ketika kita kembali kepada Allah, kita sudah menjadi orang-orang yang pada akhirnya suci dan bersih, untuk akhirnya menjadi hamba yang terbaik, hamba yang memiliki predikat takwa, hingga kita akan kemudian bertemu dengan orang-orang soleh kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya adalah jangan sampai kita melupakan orang-orang di sekeliling kita. Mari kita doakan, mari kita ajak untuk kemudian kembali kepadanya dengan cara banyakin istighfar, perbanyak ampunan di Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saja yang sudah dijamin masuk surga, tiada henti untuk kemudian mengucapkan istighfar. Bahkan dalam riwayatnya 70-100 kali Rasulullah tidak pernah meninggalkan istighfar dalam satu hari. Maka kita siapa? Kita hamba yang seperti apa kemudian harus melupakan yang namanya taubat? Maka hadirin sekalian, mari kita ingat dan kita jadikan taubat sebagai teman hidup kita, agar kita kemudian layak mendapatkan predikat orang-orang yang bertakwa. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.